Di pesta makan malam keluarga konglomerat Xiao, teman masa kecil suamiku bergegas masuk dengan pakaian yang tidak rapi, mengatakan adikku memaksanya. Menghadapi tuduhan semua orang, aku malah tersenyum. Karena adikku memang bukan laki-laki. Shuer, kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Shen Shui, ini bagaimana? Kakek, tolong berikan keadilan untukku. Baru saja ada orang yang memaksaku. Aku tidak mau hidup lagi. Benar atau tidak, di hari pernikahan, pengantin perempuan sudah dipaksa, ini benar-benar berita aneh. Kubram, Braman, Kakek Xiao sudah susah payah mencari calon istri yang cocok untuk cucunya yang bodoh itu. Siapa yang tidak mau hidup, berani punya niat jahat seperti ini? Hewan apa yang melakukan ini? Adalah adiknya Lu Sheng. Luan. Maksudmu adikku memaksamu? Tidak mungkin. Nona Sen pasti salah orang. Nona Lu, aku tahu kamu tidak bisa menerimanya. Tapi aku melihatnya dengan jelas. Adikmu, Luan, adalah sampah masyarakat Tulan. Kamu tertawa apa? Kamu. Nona Sen mungkin terlalu banyak minum, jadi datang ke sini mengoceh sembarangan. Tamparan ini cukup untuk menyadarkanmu, kan? Nona Lu, aku tahu keluargamu kaya raya. Tapi kamu juga tidak boleh menganiaya orang tanpa alasan. iya, adikmu di hari pernikahan orang, melakukan hal brengsek seperti ini, kamu tidak hanya tidak minta maaf, malah berani memukul orang? Lu Sheng, kamu gila? Sudah seperti ini, kamu masih bisa tertawa? Nona Lu. Aku butuh penjelasan darimu. Kakek Xiao. Sebenarnya adikku. Lu Sheng, sekarang kamu mau membela diri juga tidak ada gunanya. Cepat keluarkan adikmu Luan, suruh dia menghadap kakek Xiao, dan memotong kedua tangannya sendiri. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak mengingat ikatan suami istri kita. Keluarga Lu ini kan, keluarga terpandang. Kok bisa-bisanya membesarkan orang bejat seperti ini? Tuan muda Xiao itu cacat mental. Katanya dia cuma nempel sama pengasuhnya ini Shen Shui. Tapi kakek Xiao baru saja umumkan Shen Shui ini akan dinikahkan ke keluarga Xiao, malah terjadi hal seperti ini. Kayaknya keluarga Lu ini bakal hancur. Adiknya kena masalah begini, mana mungkin keluarga Xiao mau lepaskan dia. Kakak Yance, aku sudah tidak suci lagi. Aku sudah tidak pantas lagi. Tidak punya muka untuk menemui Tuan Muda Xiao. Nona Lu, adikmu berbuat hal memalukan seperti ini di rumahku. Kau harus memberiku penjelasan. Kakek, tenang saja. Aku, Guyan Che, pasti tidak akan melindunginya. Walaupun Luan itu adik iparku, tapi dia melakukan kejahatan yang tak termaafkan ini. Aku akan segera suruh orang mematahkan kedua tangannya, lalu memotong barang jahatnya itu. Sebagai permintaan maaf. Sen Sui, aku tanya sekali lagi. Kau yakin adikku yang memaksamu? Tuan Lu, menurutmu, aku akan mengorbankan kesucianku hanya untuk memfitnah dia? Tenaganya begitu besar, aku mana bisa melawan. Itu kan pengalaman pertamaku. Seharusnya untuk Tuan Muda Xiao. Aku mengecewakan bimbingan keluarga Xiao. Tapi adikmu, Luan, benar-benar seorang binatang. Lu Sheng, cukup. Ayo. Shuer sudah jadi korban adikmu seperti ini. Apalagi yang kau ragukan? Aku bilang, untuk terakhir kalinya. Serahkan binatang adikmu itu. Atau kita selesai. Lu Sheng ini maksudnya apa? Masa ia Shen Shui mau memfitnah adiknya sendiri? Kayaknya dia cuma cari alasan. Cepat serahkan si brengsek itu. Orang sampah seperti ini pantas dihukum mati. Kalau kau begitu yakin, aku akan panggil adikku ke sini. Kita hadapkan langsung. Aku ingin lihat sebenarnya dia berbuat apa padamu sampai disebut binatang. Anak ini lari kemana lagi? Kenapa?
Apa adikmu tahu kalau dia telah melakukan hal-hal keji dan tak berperi kemanusiaan ini? Lalu kabur karena takut dihukum? Lu Sheng, kalian berdua kakak beradik ini masih punya muka tidak? Sudah menikah 3 tahun, di hatinya selalu ada Shen Shui, si teman masa kecil ini. Bukan aku tidak tahu, kalau dia tidak rela, katakan saja dari dulu, tapi malah ingin membunuh adikku. Gu Yanche, kupikir kau lebih ingin menghukum adikku daripada hakim. Adikku ini orang hidup yang begitu besar. Di wilayah keluarga Xiao, kemana dia bisa lari? Mungkinkah kau justru berharap adikku kabur? Lu Sheng sudah di ujung tanduk, kau masih keras kepala. Ini wilayah keluarga Xiao, bukan giliranmu untuk berulah di sini. Baik. Kau tidak bisa menghubungi adik binatangmu itu ya. Kalau begitu, jangan salahkan aku yang kejam. Kakek, ini adalah aib bagi keluarga Gu, karena menikahi wanita tak tahu terima kasih seperti ini, hingga terjadi skandal memalukan seperti itu. Untuk melindungi muka keluarga Xiao, saya minta izin mengerahkan pengawal keluarga Xiao untuk memburu Luan di seluruh kota. Pak Gu ini juga benar-benar sial. Ketiban adik ipar laki-laki seperti ini. Tapi, berani melakukan hal seperti ini, dia memang pria sejati. Blokir, ruang jamuan, kerahkan semua personel. Cari dan temukan Luan ini untukku. Siap. Lu Sheng, setelah adik binatangmu Luan tertangkap, aku akan menghabisi dia dengan tanganku sendiri, biar dia tahu akibat apa yang harus dibayar karena menyentuh Sweer. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu di sini. Gu Yanche, berani tidak kau bertaruh denganku? Lagi-lagi, kau mau main apa? Jika adikku ternyata tidak bersalah. Aku mau kau berlutut di sini di depan semua orang dan membungkuk 100 kali. Lalu keluar tanpa membawa apa-apa. Mana mungkin adikmu tidak bersalah? Luka di tubuh Sweer itu palsu. Penghinaan yang dia terima itu palsu. Nona Lu. Aku tahu kau sayang pada adikmu. Tapi penderitaan yang kualami tidak bisa kalian ingkari. Atau jangan-jangan kamu cemburu aku menikah ke keluarga Xiao. Jadi sengaja menyuruh adikmu merusak kehormatanku. Lu Sheng, aku bertaruh denganmu. Jika Luan benar-benar bersih, aku Gu Yanchen akan keluar dengan tangan kosong. Aku akan berlutut dan minta maaf. Tapi kalau Luan benar-benar memaksa Sweer, maka aku akan memotong tangan dan kakinya sendiri. Dan usir dia dari Haicheng. Sepakat. Nanti lututmu harus sekeras mulutmu. Wah, ramai sekali. Siapa yang berani melumpuhkan aku? Ada apa ini? Luan, dasar binatang. Kamu masih berani kembali. Tangkap dia. Tunggu. Orangnya sudah datang, belum jelas duduk perkaranya. Siapa yang berani sentuh dia? Mundur. Adiknya Lu Sheng, ganteng sekali ya. Shen Shui benar-benar beruntung. Kalau aku yang duluan. Dia kan pemerkosa. Ganteng lagi buat apa? Lebih buruk dari binatang. Ada apa ini? Aku cuma telat sebentar. Kok jadi kayak penjahat kelas kakap? Udah kayak orang salah apa gitu? Wah, pengantin baru. Ini kenapa? Dia yang memaksaku. Kakek Xiao, tolong bela aku. Memaksa apa? Kak, sebenarnya apa yang terjadi? Nona Shen. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Apakah benar adikku yang memaksamu? Aku memaksamu? Bercanda apa ini? Kamu ngelindur ya? Jangan sentuh aku. Kakek Xiao, dia menyeretku ke ruang istirahat, lalu merobek bajuku. Dia bilang di keluarga Xiao, walaupun dia membunuhku, tidak ada yang berani berbuat apa-apa padanya. Mbak. Aku ini, meski tidak mengandalkan latar belakang keluarga, juga lulusan universitas ternama. Cuma modal wajah ini saja, cewek yang ngejar aku bisa ngantre sampai luar gerbang. Aku kan tidak buta. Mau cari orang pun, bukan kamu. Memang sih. Shen Shui ini cuma pembantu kecil di keluarga Xiao, kalau bukan karena si bungsu keluarga Xiao suka, seumur hidup jangan harap bisa menginjakan kaki di keluarga Xiao. Iya,
Si Lu ini ganteng banget, nggak kayak orang kelaparan gitu. Kakak Sue, sayang, mau sayang, sayang. Sayang, Luan, kau telah menghancurkan kehormatanku. Aku bahkan mungkin hamil karena anakmu. Aku tak punya muka menghadap Tuan Muda Xiao. Aku nggak mau hidup lagi. Swear. Swear. Pertama menghancurkan kehormatan orang, sekarang mau memaksa Shen Shue mati. Kakak beradik keluarga Lu ini, hati mereka kejam sekali ya. Biarkan aku mati, aku tak bisa balas dendam. Aku tak punya muka menghadap Tuan Muda Xiao, apalagi artinya aku hidup. Luan, kau sudah membuat swear seperti ini. Aku akan membuatmu bayar dengan darah. Xiao An, Kakak, Lu Sheng, apa yang kau lakukan? Awalnya, kau hanya perlu membuat adikmu memotong kedua tangannya sendiri untuk meminta maaf pada keluarga Xiao. Melihat wajahmu, aku bisa menanggung hidupnya seumur hidup. Tapi sekarang, kau malah mau melindunginya. Jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Kakak Yanche, sudahlah. Ini karena aku yang tidak suci. Tidak pantas untuk Tuan Muda Xiao. Sekarang yang pantas mati adalah aku. Sampai sekarang masih melindungi adiknya, Lu Sheng ini keterlaluan sekali. Pak Gu sudah berbuat lebih dari cukup. Menurutku, langsung saja bunuh binatang ini. kakak, kamu gimana? Jangan nakut-nakuti aku. Gu Yanche. Kau sekarang buru-buru mau membunuh untuk menutup mulut? Jangan-jangan yang main serong dengan Shen Shue adalah kau, ya? Kau, Lu Sheng, omong apa kau ini? Hanya demi membebaskan adikmu, kau tega menjelek-jelekan namaku. Aku. Kau berani melawan. Kakek Xiao. Adikku sama sekali tidak mungkin memaksa Shen Shue. Justru Shen Shue ini tanpa bukti, langsung bilang adikku memaksanya. Aku malah curiga, dia tidak mau menikah dengan Xiao Qi, jadi sengaja main sandiwara seperti ini. Presdir Lu, kau bilang aku tanpa bukti, bagaimana kalau aku punya bukti? Ini barang bukti yang tertinggal di TKP setelah Luan memaksaku. Pasti ada DNA-nya di atas ini. Kalau kau bilang dirimu difitnah, berani tidak kau periksa? Apa yang tidak berani? Periksa ya periksa. Siapa yang gak berani, dia yang pecundang. Luan kelihatannya sama sekali nggak tegang. Jangan-jangan memang bukan dia? Iya nih, kalau hasil tes DNA-nya cocok, hari ini dia tamat riwayatnya di sini. Tuan, laporan pemeriksaannya sudah keluar. Luan, masih ada yang mau kamu katakan? Ini nggak mungkin, laporan ini pasti palsu. Walaupun mata saya buta, nggak mungkin juga saya tertarik sama makhluk kayak kamu ini. Kakek Xiao, Luan gak cuma memaksa saya, dia juga menghina saya di depan umum. Saya nggak mau hidup lagi. Swear. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Bajingan ini, dia nggak pantas. Kakek, mohon kakek tegakkan keadilan. Saya mau bikin binatang ini bayar nyawanya di tempat. Tuan muda keluarga Lu ini keterlaluan banget. Nggak cuma memaksa Shen Shue, dia juga mempermalukannya di depan umum. Iya nih, keluarga Lu, hari ini harus kasih kita penjelasan. Nona Lu, fakta ya tetap fakta. Kalian sudah langgar aturan keluarga Xiao. Harus tahu akibatnya. Ayo orang-orang, patahin tangan kaki Luan. Buang buat makan anjing. Kakek Xiao, Luan sama sekali nggak mungkin memperkosa Shen Shue, tolong kakek percaya sama dia. Lu Sheng, kamu jangan keras kepala lagi. Sekarang kamu pilih, mau penuhi taruhan, potong kedua tangan Luan, atau pikir-pikir dulu, baik-baik. Akibatnya, kalau berani lawan keluarga Xiao. Menurutku sih, nggak cuma tangan dia yang harus dipotong, langsung dikebiri aja lebih bagus, biar dia nggak bisa lagi ngelakuin hal-hal menjijikan kayak gini. Satu Arbadu, Nah kan, Dengarkan semuanya, kamu mau urus sendiri, atau mau saya yang bantu? Buat adik kamu,
dapetin ketenangan total. Kan kamu yang bilang terus-terusan. Kalau adik saya memperkosa kamu, iya kan? Iya. Adik kamu, Luan, dia itu binatang. Dia itu monster. Dia ikat saya di kasur, lalu menyiksa saya dengan kejam selama 1 jam. Luka di tubuh saya ini buktinya. Luan, kamu nggak bisa mengelak. Semuanya sudah dengarkan, Shensue sendiri yang ngaku kalau adik saya yang memperkosanya. Ya iyalah, masa enggak? Lu Sheng ini bodoh ya? Kak. Jangan kak, jangan. Ini. Kok bisa begini? Ini baju aku, Luan, kamu nggak cuma maksa aku, tapi juga nyuri pakaian dalam aku, kamu ngincer aku dari kapan? Ya ampun, ternyata Luan ini orang aneh yang punya hobi nyeleneh. Nyuri baju cewek buat dipakai. Jijik banget ya. Lu Sheng, sekarang kamu buka aib adikmu yang aneh ini. Maksudmu, mau pakai alasan gangguan jiwa buat bebaskan dia? Pak, menurut aku, mereka berdua sudah di ujung tanduk, masih nggak mau mengaku salah. Mohon demi nama baik keluarga Xiao dan juga demi Xiao Shui, Bapak putuskan saja. Nona Lu, awalnya aku hormati orang tuamu yang dulu punya hubungan dengan keluarga Xiao dan mau kasih muka buat kamu. Tapi kalian, kakak beradik, terus-terusan nantang batas kesabaran kami. Di wilayah keluarga Xiao, merusak orang yang kami incar. Berani sekali kalian. Hari ini, kalau keluarga Lu nggak bayar konsekuensinya, muka keluarga Xiao. Mau ditaruh di mana? Ayo. Babat tangan kaki binatang ini. Tunggu. Kenapa buru-buru? Pertunjukan baru aja mulai. Lu Sheng, kamu mau apa? Kamu cewek? Sudah cukup. Beneran cewek? Luan itu cewek, masa sih? Seorang perempuan. Gimana bisa memaksa Shensue? Ini bukan lelucon, kan? Nggak mungkin. Kamu lagi bohong. Kalian berdua udah komplotan buat nipu orang. Dia kuat sekali. Bisa narik aku masuk ke tangga darurat. Gimana mungkin dia perempuan? Jangan sentuh adikku pakai tangan kotormu. Kak Yance. Mereka lagi bohong. Luan mustahil banget jadi perempuan. Lu Sheng, kamu, demi membebaskan adikmu dari kesalahan, bener-bener ngeluarin modal besar ya. Bohong apa aja, langsung keluar dari mulut. Tapi aku, Gu Yanche, juga bukan orang bodoh. Aku yang lihat Luan tumbuh besar. Gimana mungkin dia perempuan? Aku malah pengen lihat. Fiber, kalian berdua lagi main apa sih? Kakak ipar, aku kasih kamu sedikit muka. Kamu malah bikin pabrik cat ya? Kamu, Lu Sheng, ini sebenarnya gimana sih? Tuan Xiao, kalau Bapak penasaran, aku bisa langsung kasih tahu, aku, Luan. Memang perempuan. Gu Yanche, kamu kan pengen tahu kenapa? Sejak kecil, kondisi tubuh Luan memang kurang baik. Sang master bilang, dia harus dibesarkan sebagai anak laki-laki. Baru bisa tumbuh dengan selamat. Pura-puranya ini udah lebih dari 20 tahun. Jadi laki-laki juga enak kok. Nggak cuma bisa melindungi kakakku, tapi juga bikin aku bisa melihat jelas orang-orang di sekitar ini. Sebenarnya manusia atau setan. Jadi, Luan jadi laki-laki. Itu buat nanggung seluruh keluarga lu, melindungi kakaknya. Lama-lama, Shensue bahkan salah mengenali gender si pelaku pemerkosa. Jangan-jangan dia yang main sandiwara sendiri. Lu Sheng, kamu pikir dengan menyuap beberapa orang bisa menghapus kecurigaan terhadap Luan? Jangan lupa, laporan DNA sudah jelas-jelas tertulis. Kalau kamu seorang wanita, dari mana noda spermamu berasal? Hai, Lu Sheng. Ini adalah sertifikat yang dikeluarkan dokter pribadi keluarga Xiao.
Atau kamu merasa aku punya kekuatan hebat sampai bisa menyuap orang-orang di sekitar Pak Tua? Lu Sheng, bagaimana kamu menjelaskan ini? Pak Tua, daripada percaya pada laporan tes yang entah di bagian mana salahnya sehingga penuh dengan celah, lebih baik melihat sendiri lebih meyakinkan. Bagaimana pendapat Anda? Melihat sendiri seperti apa? Karena Anda begitu percaya pada dokter pribadi keluarga Xiao, lebih baik minta dokter memeriksa Luan. Pak Tua, Anda tidak benar-benar percaya omong kosongnya kan? Kutebak sekarang dia hanya ingin mengulur waktu untuk Luan. Bagaimana jika Luan memanfaatkan pemeriksaan ini untuk kabur diam-diam? Apakah kamu meragukan kekuatan keluarga Xiao? Aku, Sudah. Bawa Luan menemui Dr. Su. Baik. Kata sayang yang diucapkan Xiao Qi tadi, apa maksudnya sebenarnya? Apakah itu omong kosong, atau dia melihat sesuatu? Lu Sheng. Aku menasihatimu, selagi hasilnya belum keluar, segera minta maaf pada Pak Tua Xiao. Mungkin Pak Tua masih ingat hubungan orang tuamu dulu dengan keluarga Xiao dan mengampuni nyawa adikmu. Menurutku, lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri. Jangan lupa, nanti setelah buktinya keluar, jika Luan bukan orang yang memaksa Shen Shue, kamu harus memberi hormat dengan menyentuhkan kepala ke tanah 100 kali untukku, dan keluar tanpa membawa apa-apa. Kalau aku tidak tahu seperti apa sifat asli adik laki-lakimu, mungkin aku benar-benar tertipu olehmu. Kalau adik laki-lakimu benar-benar seorang wanita selama lebih dari 20 tahun, bisa tidak ketahuan? Kamu tidak bisa. Bukan berarti aku juga tidak bisa. Apa Lu Sheng sedang menyindir Gu Yanchen itu sampah? Memang sampah, kan? Kalau bukan karena keluarga Gu hanya punya sedikit keturunan, kau pikir dia bisa jadi kepala keluarga? Justru Lu Sheng, walaupun orangnya dingin, tapi caranya benar-benar kejam. Dulu saat kedua keluarga itu menikahkan anak mereka, bukankah semua orang bilang Lu Sheng mencari orang yang mudah dikendalikan? Memang benar. Kau tertawa apa? Lu Sheng begitu percaya diri. Jangan-jangan Luan benar-benar seorang wanita. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana mungkin di dunia ini ada hal yang begitu konyol? Dia pasti sedang membodohiku. Dr. Xu, pemeriksaannya sudah selesai. Umumkan hasilnya. Dr. Su, bagaimana hasilnya? Luan dia, memang seorang wanita. Apa? Shen Shue, kau bilang aku memaksamu. Aku ini perempuan, bagaimana caranya memaksamu? Maukah kau tunjukkan caranya padaku? Baru kali ini lihat kejadian seperti ini, wanita bisa memaksa wanita juga. Orang yang kau tuduh sendiri, laki-laki atau perempuan saja tidak jelas. Ini mah jelas-jelas permainan tipu-tipu. Nggak mungkin. Lu nggak mungkin cewek. Kalau bukan karena gua cewek, masalah hari ini, gua udah nggak bisa buktiin diri gua bersih. Shen Shue, lu udah rencanain dari jauh-jauh hari buat ngerjain gua. Sebenarnya lu mau apa sih? Jangan-jangan. Lu nggak suka Xiao Qi, jadi lu bikin sandiwara kayak gini sendiri? Ngomong sembarangan. Sekarang kebenarannya udah jelas. Gu Yanche, 100 kali sujud yang lu janjiin ke gue, sama pergi dengan tangan kosong. Jangan-jangan lu mau ingkar janji. Dr. Xu, kok gua rasa wajahmu agak familiar ya? Oh, gua ingat sekarang. Kamu kayaknya muridnya Ibu Lu Sheng, Profesor Xu, ya? Aku nggak tahu maksudmu apa. Takut ketahuan, ya? Gue ingat dulu kamu. Kayaknya anak yatim, baru setelah Profesor Xu terima kamu jadi murid, kamu ganti marga. Nggak heran kamu tega nurutin kata hati. Buat kakak beradik ini ngasih kesaksian palsu. Xiao Su, apa yang dikatakan Gu Yanche itu benar? Bapak, aku memang murid Profesor Su. Tapi aku benar-benar nggak ngasih kesaksian palsu. Sudah, jangan lanjutin lagi. Bapak, Profesor Xu adalah tokoh terkemuka di dunia kedokteran. Tim medis keluarga Xiao, pasti ada orang lain yang pernah dibantu Profesor Xu. Biar Lu Sheng nggak bisa main curang lagi, gua usul.
Suruh dia membuktikan identitas aslinya. Di sini, sekarang juga. Nggak boleh. Aku nggak setuju. Pak, kalau masalah hari ini tidak jelas sampai ke akarnya, keluarga Xiao masih bisa berdiri di Haishi? Seseorang. Aku mau lihat. Masih mau main sandiwara perempuan jadi laki-laki. Hari ini, aku akan ungkap kebohonganmu. Kakak, Tunggu, Pa. Lihat ini apa. Sebentar. Keluar dulu. Ini, Luan ternyata perempuan? Shen Shui, cuma babu kecil, ternyata bisa mempermainkan Pak Xiao. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini surat palsu. Ya, ini surat palsu. Pak Xiao, sikap saya terhadap si kecil Bapak tahu sendiri. Saya dengan rela hati mau menikah dengannya. Saya akan merawatnya seumur hidup. Pasti Lu Sheng. Lu Sheng ini, dia dari dulu sudah tahu kelakuan adiknya, jadi dia sudah siapkan jalan keluar. Betul, Pak. Kalau Shui benar-benar tidak mau menikah, buat apa dia mengorbankan nama baik dan kehormatannya untuk memfitnah dia? Dan kalau Lu Sheng tidak punya niat jahat, kenapa kali ini dokter yang memeriksa Luan kebetulan adalah orang yang berhutang budi pada keluarga Lu, Dr. Shu? Iya, kok bisa kebetulan banget? Orang yang memeriksa Luan ternyata kenal dengan kakak beradik keluarga Lu. Tutup-tutupinya sudah mahir sekali. Luan dulu entah sudah merusak berapa banyak gadis. Lu Sheng. Rupanya dulu aku salah menilai orang. Pak, Luan itu munafik. Saya minta dia dihukum berat. Bapak, saya jamin dengan etika profesi saya, Luan itu benar-benar perempuan. Bapak, percayalah pada saya sekali ini. Dr. Shu, maksudmu, saya yang berbohong, ya? Kamu juga perempuan. Kamu seharusnya tahu. Saya tidak akan menggunakan nama baik saya sendiri untuk memfitnah orang lain. Atau jangan-jangan kamu sebenarnya kenal Luan dan Lu Sheng. Tapi kenapa pura-pura tidak kenal? Mungkinkah? Kamulah orang yang disusupkan Lu Sheng ke keluarga Xiao untuk memata-matai Bapak. Kamu asal bicara. Saya hanya tidak ingin memperumit keadaan. Karena itu saya tidak menyebutkan soal kenal Lu Sheng. Tapi soal Luan itu perempuan, itu sudah pasti. Berapapun dokter yang diganti, hasilnya akan sama. Dia begitu yakin. Jangan-jangan orang ini memang perempuan. Sudah sampai di titik ini, Lu Sheng. Saya sarankan kamu mengaku saja. Sudah saya duga. Kenapa selama beberapa tahun menikah denganmu ini, kamu selalu bisa memprediksi rencana investasi keluarga Xiao selanjutnya. Ternyata, ada mata-mata yang memberi kabar padamu. Jangan asal bicara. Saya berbisnis mengandalkan otak, bukan mata-mata. Lalu bagaimana kamu menjelaskan soal Dr. Shu yang jelas-jelas mengenalmu tapi menyembunyikannya ini? Saya, Bapak, sebelumnya dia Lu Sheng bilang data DNA bisa dipalsukan. Sekarang saya lihat, yang memalsukan itu orang lain, ya? Lu Sheng. Ambisi kamu besar juga. Berkelahi sampai masuk ke keluarga Xiao. Kukira kamu punya potensi. Ternyata ada yang kasih kamu informasi. Bapak, saya. Sudah? Tak perlu jelaskan lagi. Kamu suruh adikmu memaksa Shen Shui di hari pernikahan Xiao Qi. Kamu mau memberikan peringatan padaku? Hari ini, kalau tidak, ku beri pelajaran. Bukan main orang luar akan menertawakanku. Seolah keluarga Xiao tak ada orangnya. Bapak, keluarga Xiao kan keluarga terkemuka nomor 1 di Haishi. Saya cuma orang muda. Mana mungkin bisa menyuruh dokter pribadi keluarga Xiao membuatkan bukti palsu untukku. Bahkan kalau saya menyuap Dr. Su, dokter pribadi lain keluarga Xiao juga mungkin disuap orang lain. Kalau begitu, laporan DNA yang dulu itu sama sekali tidak bisa dipercaya. Bapak, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sekarang cuma mau membela Luan. Apapun bisa dia katakan. Bapak, kalau laporan DNA yang dulu itu palsu, maka Bapak malah membiarkan penjahat sebenarnya bebas berkeliaran, mempermainkan orang-orang keluarga Xiao, tapi akhirnya bisa lolos tanpa cedera. Keluarga Xiao akan jadi bahan tertawaan terbesar. Bapak, orang yang memaksaku adalah Luan, tak mungkin orang lain. Kamu bicara begitu yakinnya. Berani tidak kamu ajak kami ke TKP untuk berhadapan langsung? Saya. Kamu takut apa?
Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Lu Sheng, kamu benar-benar kejam. Kamu menyuruh seorang gadis yang baru saja mengalami hal seperti ini untuk mengingat-ingat lagi dan lagi momen terburuk dalam hidupnya. Apa? Kamu masih punya sedikit rasa iba? Kakak Yance, aku tidak mau pergi. Kalau masalah ini tidak diselidiki sampai jelas hari ini, nanti setiap kali ada yang menyebut si bungsu, mereka akan ingat bahwa di hari pernikahannya, pengantin wanitanya dipaksa orang lain. Kakek tidak ingin melihat cucumu menjadi bahan tertawaan orang seumur hidup, kan? Siapa yang berani menertawakan si bungsu? Shen Shue. Bawa kami untuk melihat. Kenapa? Tidak berani. Takut aku menemukan bukti? Ini ulahmu, kan? Baik. Pergi ya pergi. Saat itu, aku baru selesai dandan dan keluar, langsung diseret oleh Luan ke ruang tangga. Aku ingat dengan jelas. Luanlah yang memaksaku. Tolong ambilkan rekaman CCTV lorong lobi. Untungnya hotel ini milik keluargaku. Kalian tamat. Begitu rekaman datang, itu akan membuktikan aku tidak bersalah. Jangan senang dulu. Tunggu sampai rekaman videonya dibawa dulu. Presdirlu. CCTV hotel ini entah kenapa tiba-tiba mengalami gangguan singkat. Waktu yang Anda sebutkan ini tepatnya adalah selama setengah jam ini. Ini laporan kerusakan dari teknisi. Kebetulan sekali ya. Xiao Shue mengalami insiden di hotel milik keluarga Lu. Rekamannya tidak hilang di waktu lain, tapi justru hilang tepat setengah jam saat kejadian. Lu Sheng, kamu sengaja kan? Sekarang, demi membebaskan adikmu, kamu bisa melakukan apa saja. Untuk pernikahan keluarga Xiao kali ini, kami atur semuanya dengan standar tertinggi. Pastikan pernikahannya berjalan sukses. Keamanan harus benar-benar diperketat. Tidak boleh ada sedikit pun kelalaian. Baik. Sedang membicarakan pernikahan keluarga Xiao. Kamu punya ide? Aku sedang berpikir, bagaimana kalau aku yang awasi? Bukannya kamu tidak pernah peduli urusan keluarga Lu kami? Ini kan, keluarga Gu kami, sebentar lagi ada proyek, perlu kerjasama dengan keluarga Xiao, aku cuma mau ambil kesempatan menjalin hubungan. Ini kunci akses untuk CCTV. Harus dijaga baik-baik. Gu Yanchen. Ini pasti rencanamu, kan? Lu Sheng, ini, semua orang di kota Haishi tahu, kamu, Lu Sheng, paling benci orang lain, ikut campur urusan perusahaan keluarga Lu. Bahkan aku pun sama. Kamu ingin menuduhku. Setidaknya, cari alasan yang lebih masuk akal. Iya. Siapa di Haishi yang tidak tahu Direktur Lu tangan besinya tak kenal ampun? Percaya Luan itu perempuan. Lebih baik bilang Lu Sheng itu laki-laki. Kakak beradik ini, jangan-jangan ada kelainan jiwa. Sayangnya, Direktur Gu dan Shen Shue sudah dibuat sengsara oleh kakak beradik ini. Lu Sheng, sekarang sudah begini, masih mau membela diri apalagi, kakek. Mohon kakek beri keadilan untukku. Kakek, kalau kakek tidak tega, aku bersedia menegakkan keadilan. Aku yang akan bertindak sendiri. Kak, Gu Yanchen. Kamu pikir kamu sudah menang? Maksudmu apa? Rekaman video di ruang monitor memang sudah hilang. Tapi siapa bilang aku tidak punya cadangannya? Apa? Untuk pernikahan Xiao Qi kali ini, kakek sangat memperhatikannya. Menurutmu, mana mungkin aku tidak menyiapkan rencana cadangan?
Kamu pikir dengan menghapus rekaman CCTV di komputer, semuanya akan aman? Tapi kamu tidak menyangka, sebulan yang lalu, aku sudah memperbarui semua software CCTV hotel. Sekarang, semua rekaman CCTV bisa langsung diunggah ke cloud untuk dicadangkan. Kakek, di dalam ini, ada bukti yang membuktikan kesucian Luan. Setelah melihatnya, kamu akan tahu siapa yang berulah. Kak, kamu baik-baik saja? Kalau kakek tidak ada urusan lain, aku akan bawa adikku pulang dulu. Tunggu dulu. Coba kamu lihat. Ini apa? Tidak mungkin. Ini palsu. Ini pasti dipalsukan. Bukti yang kamu berikan. Sekarang kamu bilang itu palsu? Aku sudah memberimu kesempatan berulang kali. Begitukah caramu mengkhianati kepercayaanku padamu? Luan, di video itu bukan kamu, kan? Bicara dong. Orang di video itu, yang keluar dari tangga darurat? Memang aku. Apa? Akhirnya kamu mengaku juga. Katakan, kenapa kamu memaksaku? Sekarang saksi dan barang bukti sudah membuktikan Luan adalah monster berwajah manusia. Kakek harus membalaskan dendam untuk Shue'er. Aku hanya bilang yang keluar dari tangga darurat adalah aku. Aku tidak bilang orang yang menyeret Shen Shue ke tangga darurat juga aku. Sampai sekarang kau masih berkilah. Rekaman CCTV sudah jelas-jelas menangkapnya. Orang yang menyeretku ke tangga dan memerkosaku adalah kamu. Xiao An, kakak yakin kamu pasti tidak bersalah. Tapi katakan padaku, hari itu kamu pergi ke tangga. Sebenarnya mau apa? Itu harus ditanyakan padanya. Si bodoh dari keluarga Xiao itu, bukankah hari ini dia mau menikah? Untuk apa dia mengajakku ke tangga? Si bodoh, si tolol. Berani-beraninya mempermainkanku. Si bodoh, bantulah aku bersaksi. Kamu yang mengajakku ke tangga, benar, kan? Tangga. Iya. Kamu yang mengirimiku SMS, benar, kan? Tangga. Luan, jangan keterlaluan. Kamu tahu jelas si bocah ini mentalnya tidak lengkap. Kamu malah mau menyuruhnya memberi kesaksian palsu. Apa yang keterlaluan dariku? Memang dia yang mengirimiku SMS. Kamu yang mengirimiku SMS? Kamu yang mengirimiku SMS? Jangan pukul aku. Cukup. Luan, kakek tua ini masih hidup. Berani-beraninya di hadapanku, mengganggu cucuku. Bukan aku. Memang dia yang mengirimiku SMS. Si tuan muda ini tidak bisa baca tulis. Bagaimana dia bisa mengirimimu SMS? Apa? Siapa yang berani berniat jahat padaku? Berani-beraninya melibatkan cucuku. Harus membayar harganya. Kepala pelayan, patahkan kakinya. Baik. Berani kau? Kakek Xiao, aku menghormatimu sebagai sesepuh, baru beberapa kali menasihatimu dengan baik, tapi matamu sudah rabun. Sampai dibodohi habis-habisan oleh seorang pembantu. Kalau ini tersiar, pasti jadi bahan tertawaan besar. Lu Sheng ini tidak ingin hidup lagi, ya? Kakek tua ini di kota Haishi, bisa dibilang hampir menguasai segalanya. Tidak jauh berbeda, Lu Sheng ini berani menentangnya seperti itu. Dia gila, ya? Ini kan sengaja cari mati. Baik, bagus. Aku sudah hidup setengah umur, baru pertama kali dicaci maki seperti ini. Lu Sheng. Bagus. Kakak, jangan bela aku lagi. Kaki dipatahin, paling-paling pakai kursi roda, jangan bela aku lagi. Jangan larang dia bicara. Aku mau dengar
Masih mau ngomong apa lagi? Kebetulan aku sudah lama tidak memancing. Nanti kita pergi memancing di laut lepas. Pakai saja mereka berdua sebagai umpannya. Daripada repot-repot pakai kami berdua sebagai umpan, lebih baik Bapak perhatikan baik-baik cucu kesayangan Bapak, apakah sudah dihijauin atau belum. Maksudmu apa? Ini adalah seminggu yang lalu, calon menantu pilihan Bapak, Shen Shui, bersama suamiku, Gu Yanche, berkencan di tengah malam. Laki-laki dan perempuan sendirian, di tengah malam buta. Menurut Bapak, apa artinya? Pantas saja Gu Yanche ini, jelas-jelas suami Lu Sheng, tapi selalu membela Shen Shui, kukira dia orangnya adil, ternyata dia sedang membantu selingkuhannya melawan istri sahnya. Lu Sheng dan Shen Shui ini, satu adalah direktur perusahaan, satu lagi pembantu. Orang bodoh pun tahu harus pilih siapa. Lagi pula, walaupun Lu Sheng ini karakternya agak penyendiri, tapi soal ketampanan, latar belakang keluarga, dan kemampuan, mana yang kalah dari Shen Shui? Shen Shui bilang dia dipaksa oleh Luan, jangan-jangan ini juga skenario pasangan mesum ini? Lu Sheng, aku dan Xiao Shui cuma teman sejak kecil, sama sekali tidak seperti yang kau katakan. Jangan fitnah sembarangan. Iya, kakek, Bapak pasti tahu, Bapak sejak kecil memilihku sebagai teman bermain si bungsu, dan keluarga Xiao dengan keluarga Gu selalu punya hubungan baik. Aku kenal dengan kakak Yanche maksudku, aku kenal dengan direktur Gu itu wajar. Kalau begitu, kenapa janjian ketemu dia tengah malam? Aku. Kakek, sebenarnya Xiao Shui janjian ketemuku karena dia mau minta tolong aku cari tahu tentang dokter untuk mengobati si bungsu. Dia sama sekali tidak punya niat buruk pada si bungsu. Kalau tidak percaya, Bapak bisa lihat ini. Kakak Yanche, waktu itu aku minta tolong kakak cari tahu tentang dokter bedah saraf, sudah ada kabar? Sudah ada sedikit kabar. Kita ketemuan aja untuk bahas. Oke, kita ketemu dan ngobrol. Kak Yanche, kamu sudah sangat ahli dalam selingkuh. Kalau gitu, aku yang ketiga, atau yang keempat, atau kelima. Coba tebak. Ternyata kamu salah paham hubungan antara aku dan Xiao Shui. Jadi kamu menyuruh adikmu, memaksa dia di hari pernikahan Xiao Shui. Lu Sheng, kamu terlalu jahat. Itu karena Lu Sheng curiga Gu Yanche selingkuh, jadi dia suruh Luan paksa Shen Shui. Ini keterlaluan. Sebenarnya harusnya hari pengantin wanita, hari paling bahagia, malah jadi mimpi buruk seumur hidup. Ini. Lu Sheng, kamu salah paham soal hubungan kami. Kalau mau balas dendam, serang aku saja. Dengan melakukan ini sekarang, nggak cuma merusak sisa hidup Xiao Shui, tapi juga merusak pernikahan tuan muda. Bapak, ini karena kelalaianku, membuat keluarga Xiao kehilangan muka hari ini. Ikat mereka berdua. Buang ke laut, lepas buat makan ikan. Bapak, kalau ada masalah, serang aku saja, kakakku nggak bersalah. Lepasin aku. Nggak bersalah. Shen Shui nggak bersalah. Cucuku nggak bersalah. Aku akan buat semua orang tahu. Siapapun yang berani lawan keluarga Xiao, jangan harap bisa keluar dari Haishi hidup-hidup. Xiao An. Bapak, masalah hari ini, sebenarnya, semua ini gara-gara aku, nggak ada hubungannya sama kakakku. Anda juga punya keluarga sendiri, kalau hari ini Xiao Qi terjebak dalam situasi kayak aku. Anda juga pasti akan berusaha mati-matian, nyelamatin dia, kan? Kalau gitu, kamu mau tanggung semua kesalahan? Xiao An. Iya. Masalah hari ini, yang paling dirugikan adalah Shen Shui. Serahkan saja padanya cara menghadapi kalian. Luan, kalau kamu mengaku bahwa kamu yang memaksaku, terus sujud sekali ke aku akan lepaskan kakakmu. Xiao An. Keluarga Lu tidak mengizinkan ada pengecut. Kakak, Diam. Shen Shui, masalahmu dengan Gu Yanche, semua orang sudah mendengarnya. Dalam situasi yang mencurigakan ini,
Walaupun kau sekarang ingin menikah dengannya, Gu Yanche sekarang juga tidak mungkin menikahimu. Kalau tidak, perselingkuhan kalian akan jadi kenyataan. Senang, Lu Sheng, apa yang kau omongkan ini? Aku dan Xiao Shui, aku selalu menganggapnya seperti adik sejak kecil. Mana mungkin aku menikahinya? Kalian berdua, sudah di ujung tanduk masih mau memecah belah. Kalian berdua, sungguh, bencana. Kakek, walaupun Lu Sheng selalu melindungi adiknya, tapi dia tetap istriku. Tolong beri aku kesempatan. Biarkan aku berpamitan terakhir kali dengannya. Kau kalah, Lu Sheng. kau merencanakan begitu banyak hal. Memfitnah Luan lalu menyeretku ke dalamnya. Tujuannya apa? Salahkan dirimu sendiri. Terlalu keras kepala. Aku ini penerus keluarga Gu. Tapi sejak menikahimu, semua orang menertawakanku. Mengatakan, aku cuma bisa hidup dari wanita. Anak manja. Memang bukan begitu? Kalau kau bukan orang tak berguna, mana mungkin kakekmu sampai mencari orang yang kompeten untuk mengurus bisnis keluarga dan mencarimu? Orang tidak bisa menginginkan semuanya. Kau ingin aku membantumu berbisnis, tapi juga ingin aku seperti bunga penghibur. Kau terlalu serakah. Aku tidak mau bicara panjang lebar. Sekarang aku tanya satu hal. Di mana warisan yang ditinggalkan kakekku untukku? Kalau kau memberitahuku, mungkin aku masih bisa menyelamatkan nyawamu diam-diam. Mau tahu? Jawab dulu pertanyaanku. Bagaimana caramu membuat Sensue bekerja sama memainkan sandiwara ini? Cara terbaik mengikat seorang wanita adalah memberinya seorang anak. Shen Shui hamil anakku. Tentu saja, dia harus nurut padaku. Anak? Begitu rupanya. Baik, sekarang kau sudah selesai bertanya. Giliranmu memberitahuku. Tadi kau bilang aku kalah, kan? Benar, kan? Aku punya rekaman yang sangat menarik di sini. Apa kalian mau dengar? Shen Shui hamil anakku. Tentu saja harus nurut aku dong. Jadi Shen Shui bukan cuma hamil, anaknya itu punya Gu Yanche. Terus dia maksa Shen Shui untuk menuduh Luan memperkosanya. Ini kan fetish suka dikibuli? Wah, baru ketahuan. Gu Yanche kelihatannya orang baik-baik, nggak nyangka mainnya gila ginian. Gu Yanche. Aku nggak pernah kepikiran cuma modal taruhan mulut doang, bisa bikin kamu keluar tanpa apa-apa. Tapi sekarang, dengan tuduhan palsu ditambah bukti selingkuh saat masih menikah, kayaknya bisa dicoba. Jadi yang ini maling teriak maling ya? Aku aja sempat percaya, katanya mau memberantas kejahatan. Ini tidur sama tunangan si anak muda, mau bunuh istri sendiri, lalu ambil alih semua harta keluarga lu. Mau habisin warisan keluarga itu. Gila banget sih. Palsu, semuanya palsu, foto ini editan, aku nggak ada hubungan apa-apa dengan Gu Yanche. Iya, foto ini bisa dipalsukan. Kalau soal tadi, omonganku sama dia, itu cuma bohong buat ngejebak dia. Aku cuma mau bikin dia, orang sinting kayak gini, merasakan dikhianati. Kalau cuma mati gitu aja, terlalu murah buat dia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulutmu yang paling keras. Soal yang ini, gimana mau jelasin? Oh iya, aku ambil berkas dulu, langsung balik. Sebentar lagi aku mau nikah sama si bodoh Xiaoqi itu. Aku juga lagi hamil anakmu. Si tua bangka itu matanya tajam banget, pasti ketahuan. Kalau sampai ketahuan, kita hancur. Kakak Yanche, gimana kalau kita kabur aja? Takut apa? Xiaoqi kan bodoh, gampang dibohongin. Nanti kalau si tua Xiao udah mati, seluruh keluarga Xiao jadi milikmu. Jangan sebut itu. Si tua bangka itu maksa aku tanda tangan trust fund. Kalau aku selingkuh atau cerai dari Xiaoqi, aku harus keluar tanpa bawa apa-apa. Nanti aku enggak dapat sepeser pun. Aku ada akal. Biar kamu nggak perlu nikah sama Xiaoqi.
tapi tetap bisa nikah sama aku. Sungguh, akal apa? Coba katakan, kalau di hari pernikahanmu nanti, kamu dipaksa orang. Apa katamu? Coba pikir, nanti, masih tega enggak si kakek Xiao menikahkan kamu dengan cucu kesayangannya itu? Ini sih bukan akal, tapi apa? Aku lagi hamil anakmu, loh, kamu malah nyuruhku tidur sama orang lain? Bajingan? Jangan marah dong. Ah, cuma acting kok, bukan beneran. Tapi siapa yang mau pertaruhkan nama baiknya? Buat bantu kita? Adik iparku, Luan. Apa? Kakek, video ini buatan AI. Ini palsu. Lu Sheng, kamu gila. Buat bebaskan adikmu, kamu berani pasang video palsu buat fitnah aku? Iya, kakek. Lu Sheng bukan cuma nyuruh adiknya buat paksa aku, tapi juga menjelek-jelekkan namaku. Kakek jangan percaya omongannya. Oh, begitu? Iya, sudah bertahun-tahun aku rawat si kecil. Hubunganku dengan si kecil mana mungkin palsu? Lagi pula, aku diangkat anak oleh keluarga Xiao. Bahkan demi balas budi pada keluarga Xiao, aku rela merawat si kecil seumur hidup. Sebentar lagi aku akan menikah dengannya. Masa aku mau bikin skenario sendiri sampai hancurkan semua ini? Wah, omongannya manis sekali. Di video kamu kan bilangnya beda. Videonya palsu semua. Luan, kamu bukan cuma memaksaku, tapi juga mau bebankan aku dengan cap selingkuh. Apa salahku sampai kamu berdua benci sekali padaku? Kamu mau menghancurkanku. Baik. Kalau hanya dengan mati baru bisa buktikan aku bersih, demi nama baik keluarga Xiao, aku rela mati buat buktikan kesucianku. Kakek, tolong percayai aku. Tolong balas dendam untukku. Swear. Lu Sheng, kamu harus memaksa swear sampai mati, baru kamu puas? Kenapa kamu menghalanginya? Apa? Bukannya dia ingin mati? Biarkan dia mati saja. Ambil ini. Jangan berakting lagi. Aku sudah lama diam-diam menemui kakek Xiao, dia tidak akan tertipu oleh kalian. Tampaknya, orang tua seperti aku juga bisa salah lihat suatu hari. Nona, Lu, terima kasih. Bagaimana rencanamu menyelesaikannya setelah pulang? Tentu saja mencabut sampai ke akarnya untuk Xiaoqi mencari sandaran yang bisa diandalkan lagi. Kalau aku jadi kamu, pernikahan ini akan kulanjutkan seperti biasa. Coba katakan, Kamu bisa melindungi Xiaoqi untuk sementara, tidak bisa melindunginya seumur hidup. Hari ini ada Shen Sui, besok akan ada Zhang Sui, Li Sui. maksudmu? Gu Yanche berani di pernikahan, melakukan trik seperti ini. Pasti ada orang di keluarga Xiao yang membantunya. Jika tidak menemukan orang yang bermuka dua ini, Xiaoqi tidak akan pernah aman. Semua yang kamu katakan ini mempertimbangkanku. Lalu kamu? Aku tahu orang ini, Gu Yanche. Dia tidak pandai berbisnis. Liciknya melebihi siapapun. RA, bagaimana jika dia kehilangan kendali? Aku hanya ingin bercerai. Meskipun Gu Yanche adalah orang bodoh, tapi keluarga Gu di belakangnya tidak. Selama keluarga Gu tidak meninggalkannya, perceraianku akan sangat sulit. Adapun kehilangan kendali. Inilah alasan aku hari ini datang menemui Anda. Dengan Anda yang mendukungku. Aku hanya perlu tampil dan berakting saja. Tak kusangka pengkhianat keluarga Xiao ternyata adalah kamu. Bapak, waktu itu aku benar-benar sedang tidak waras. Makanya aku membantu Shen Shui membuat laporan tes DNA palsu. Aku pikir dia tidak akan jadi nyonya muda keluarga Xiao. Bapak, aku salah, maafkan aku kali ini. Bapak, maafkan aku kali ini, Bapak. Bapak. Shen Shui, selama bertahun-tahun ini, keluarga Xiao tidak pernah bersalah padamu, kan? Kamu adalah anak yang kuambil dari panti asuhan.
Selama bertahun-tahun ini, selain menemani Xiao Qi bermain, tidak pernah kumintamu melakukan apapun, kan? Secara status, kamu adalah pengasuh keluarga Xiao, tapi sandang, pangan, papanmu. Tidak jauh berbeda dengan anak orang kaya lainnya, kan? Tapi kamu bilang, pernikahanmu dengan Xiao Qi membuatmu teraniaya. Padahal dulu kamu sendiri yang datang mencariku, bilang mau menikahi Xiao Qi, dan merawatnya seumur hidup. Bapak, aku tahu salah. Aku benar-benar tahu salah. Bapak, Jadi semua yang terjadi hari ini sudah direncanakan Lu Sheng, ya? Wanita Lu Sheng ini kejam pada orang lain, lebih kejam lagi pada dirinya sendiri. Agar bisa bercerai dengan Gu Yanche, hampir saja dia dibunuh orang. Bapak, dia, Shen Shue yang menggoda aku. Kalau tidak, Bapak beri aku 10 nyali sekalipun. Aku tidak berani sentuh wanita milik tuan muda. Gu Yanche. Dulu kamu jelas-jelas bilang kamu sudah bosan melihat wajah dingin Lu Sheng itu. Kamu suka kelembutanku. Sekarang kenapa kamu lempar semua kesalahan padaku? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu. Minggir, Kakak Sue. Tuh. Tolong aku. Bapak, tolong selamatkan aku. Aku mohon, selamatkan aku. Tuan muda paling dekat denganku. Bapak, sungguh. Tuan muda, kamu membutuhkanku. Benar, kan? Tuan muda, Aku mau kakak Xiao Sue. Xiao Qi, baik. Kakek akan memilihkan teman bermain yang lebih baik untukmu. Hanya mau Xiao Sue. Anak ini, Kakek Xiao. Kalau begitu, Bapak tinggalkan saja dia di sini. Lagi pula, Bapak sudah melihatnya. Wajah aslinya, dia juga tidak bisa menipu Bapak. Dr. Shu, bawa dia untuk ditangani. Kakak Xiao Sue. Sedangkan kamu, pasti akan ada yang menghukummu. Lu Sheng, kamu benar-benar hebat. Oh, aku lupa, kamu masih punya 100 ketukan kepala yang belum dilakukan. Kalau tidak, aku akan panggil kakek Xiao dan yang lain. Biarkan kamu selesaikan ketukan kepala baru pergi. Langsung pergi dengan tangan kosong. Atau selesaikan ketukan kepala lalu pergi dengan tangan kosong. Kamu sendiri yang pilih. Jangan lupa. Aku masih punya bukti kamu memfitnah adikku. Kakak, kamu begitu saja melepaskannya? Lepaskan dia. Dia sekarang tidak punya uang. Setelah beberapa waktu, bahkan haknya pun tidak ada. Hari-hari berikutnya, dia akan hidup lebih susah daripada mati. Apa? Pecat dari jabatan. Aku adalah presiden grup. Atas dasar apa kalian memecatku? Karena kamu sudah menyinggung keluarga Xiao. Gu Yanchen, aku beritahu kamu. Kerjasama dengan keluarga Xiao. Kalau kamu tidak bisa ambil kembali, jangan kembali juga. Lu Sheng. Ini aku. Aku ada yang mau dibicarakan. Aku dan kamu tidak ada yang perlu dibicarakan. Jangan ditutup dulu. Aku salah. Aku cuma melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria. Aku tidak mau bercerai. Aku tidak tega meninggalkanmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kamu pikirkan lagi perasaan kita dulu. Dan kamu pikirkan orang tuaku. Dulu mereka memperlakukanmu begitu baik. Memperlakukanmu
Seperti anak sendiri. Kalau putus kerjasama dengan keluarga lu, Tega, kamu lihat mereka menderita. Tenang saja. Yang salah adalah kamu. Aku tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Setelah bercerai, kerja sama keluarga lu dan keluarga gu masih bisa dilanjutkan. Besok aku ke perusahaan gu untuk tanda tangan kontrak. Masa sih, Kak? Laki-laki brengsek ini sudah mengkhianatimu. Kamu masih mau kerja sama dengan keluarga gu? Kasihan amat sama dia. Kamu harus putuskan semua hubungan dengan keluarga gu. Biarkan mereka kelaparan. Xiao An. Sudahlah. Orang tuanya memang cukup baik padaku. Tanpa keluarga lu, keluarga gu sudah lama bangkrut. Tentu saja mereka harus menjaga kamu, sumber uang mereka. Itu aku tahu. Perceraian pasti terjadi. Soal melanjutkan kerjasama dengan keluarga gu, bisa juga dianggap sebagai penyelesaian perasaan selama ini, agar kedua keluarga berakhir dengan lebih terhormat. Kak, orang ini sopan santunnya payah sekali ya. Kami yang datang duluan, kamu harus cari tempat parkir lain. Wah, ini bukan Luseng. Mobil apa yang kau kendarai ini? Tidak lihat Mercedes Jiao Jiao. Berani-beraninya merebut tempat parkir dari Jiao Jiao. Su Jiao. Lama tidak berjumpa. Tapi tempat parkir ini memang kami yang lihat duluan. Tolong geser mobilmu. Dulu waktu sekolah, kau sudah suka merebut milik Jiao Jiao. Kenapa setelah lulus, kebiasaan buruk ini masih tidak bisa diubah? Jiao Jiao, abaikan saja dia. Kalau tidak naik sekarang, pesta akan segera dimulai. Lu Sheng. Hari ini adalah pesta penandatanganan kontrak antara keluarga Gu dan keluarga Lu. Aku tidak punya waktu untuk berdebat soal tempat parkir denganmu di sini. Apalagi, kehadiranmu di sini pasti sebagai karyawan perusahaan ini, kan? Maka lebih tidak ada alasan untuk bersaing denganku. Memangnya kenapa? Bukankah ini perusahaan Guyance? Meskipun karyawan, boleh juga parkir di sini, kan? Kau pun kalau pimpinan perusahaan, harus mengalahkan tempat parkir untuk Jiao Jiao. Tahukah kau siapa Jiao Jiao kami sebenarnya? Kalau tidak minggir, hati-hati kau dipecat. Oh ya? Aku justru penasaran. Kau Su Jiao itu siapa sih? Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Presiden grup Gu, Guyance, adalah pacarku. Pesta hari ini, pertama untuk merayakan kesuksesan. Kedua, adalah dia sengaja mengundangku untuk hadir di depan para tokoh terkemuka dan akan mengumumkan statusku. Guyance. Kau berganti pacar dengan cepat juga ya. Cepat sekali dapat gandengan baru. Benarkah? Kau ketawa apa? Jiao Jiao kami adalah calon nyonya besar keluarga Gu. Kau ini pekerja miskin, mungkin beberapa keturunan pun tidak akan bisa menyainginya. Lu Sheng, aku ingat waktu sekolah dulu kau suka bawa tas branded, naik mobil mewah. Siapa yang tidak tahu kau disokong? Hanya karena menjaga perasaan sesama teman, tidak enak membongkarmu saja. Tasku dan mobilku dibeli dengan uangku sendiri. Tolong simpan pikiran-pikiran kotor kalian itu. Kau masih berani membantah? Kau cuma seorang karyawan kecil. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu untuk beli tas sebaik itu? Waktu sekolah bergantung pada sugar daddy. Sekarang kau pura-pura suci apa? Ada apa ini? Pesta hampir dimulai. Kenapa belum naik juga? Ya karena tadi ketemu dua orang yang bikin kesel. Su Jiao, jam tanganmu ini model terbaru Rolex tahun ini. Edisi terbatas global? Wah, beneran. Harga pasarnya jam ini 3 juta. Harus beli barang lain dulu baru bisa dapat. Harganya sudah melambung tinggi. Jam tangan ini dikasih Pak Gu sebagai ganti rugi, hadiah karena telat kencan. Jam tangan ini cuma salah satu hadiah darinya. Yang paling murah. Kak, aku ingat jam tangan ini bukannya yang di lemari perhiasanmu yang di pojok itu? Kok bisa ada di dia? Memang istri Pak Gu ya.
Sekarang kita sudah beda kelas. Kalau bukan karena ikut numpang dia, kita berempat nggak bakal ada kesempatan ikut acara mewah kayak gini. Cepat, cepat. Tunggu. Jam tanganmu ini sebenarnya. Sudahlah, Apa? Jangan-jangan kamu mau bilang jam tangan ini punya Luseng, ya? Kan sudah kubilang, dia tetap nggak bisa hilang kebiasaan buruknya suka merebut barang dari Jiao Jiao. Kayaknya dia dengar Jiao Jiao itu istri Pak Gu, jadi kambuh lagi. Memang ada orang yang kebiasaan buruknya susah diubah. Tapi aku sekarang sudah beda. Dengan statusku sekarang, sudah lama nggak mau saingan sama kamu. Kamu? Su Jiao, kalau kamu benar-benar pacarnya Gu Yanche, aku sarankan kamu telepon dia sekarang. Suruh dia turun segera. Kasih penjelasan ke aku. Apa katamu? Aku nggak dengar jelas. Lu Sheng. Gila juga ada batasnya. Gu Yanche sekarang sudah jadi bos besar grup perusahaan Gu. Kamu berani bicara seenaknya? Suruh dia turun buat kasih pertanggungjawaban. Iya juga. Pak Gu itu beliin pacarnya jam tangan merek terkenal. Emang urusanmu apa? Kok nggak berani telepon? Jangan-jangan kamu bukan pacarnya? Lu Sheng, jangan salahin aku, teman sekelasmu ini, kalau nggak ngasih muka, kalau aku telepon dia sekarang, karirmu di perusahaan ini bisa hancur. Yang aku tahu, kalau kamu nggak telepon dia sekarang, suruh dia sendiri yang kasih penjelasan ke aku. Yang harus hancur adalah perusahaanku. Kamu masih berani bicara besar. Jiao Jiao, cepat telepon buat buktiin ke dia. Selamat ya, Pak Gu. Maaf ya. Aku mau angkat telepon dulu. Halo sayang, Sayang, kamu sudah sampai mana? sayang, ada yang nakal sama aku. Siapa yang berani ganggu sayangku? Ya karyawan di perusahaan kamu. Dia nggak mau aku parkir di tempat parkir perusahaan. Apapun milikku, milikmu juga. Siapa sih yang nggak punya mata? Berani-beraninya membentak kamu. Aku? Tempat parkir ini kami yang lihat duluan. Tolong suruh pacar kesayanganmu geser mobilnya. Direktur Gu. Acaranya mau mulai. Dokumen ini akan jadi pembuka acara, sekarang tinggal tanda tangan Direktur Lu. Kok, Lu Sheng belum datang juga? Jangan-jangan dia nggak jadi datang. Sayang, di tempat parkir ini cuma tinggal satu tempat kosong, aku udah tahu pasti kamu yang siapin buat aku. Dia malah muka tebal minta aku geser mobil. Keterlaluan banget. Lu Sheng sampai sekarang belum datang. Jangan-jangan ketemu Su Jiao mereka. Kalau sampai ketahuan urusan ganti pasangan tanpa jeda ini bisa ribet, harus cepat-cepat selesaiin ini. Sayangku, Jiao Jiao. Siapapun yang berani ganggu kamu, aku nggak akan biarin. Kasih teleponnya ke dia. Gu Yanchen ini sungguh kurang ajar. Aku kira cuma Shen Shui satu-satunya. Nggak nyangka. Dia punya selingkuhan lagi. Gu Yanchen. Aku jaga muka kamu dan keluarga Gu. Nggak nyangka kamu berkali-kali terus-terusan langgar batas kesabaranku. Sayang, aku pakai speaker, kamu harus belain aku. Aku tahu kamu siapa. Jiao Jiao pernah cerita. Waktu sekolah, kamu dibiayain sama orang yang beda-beda. Sebagai atasanmu, aku nasihatin. Hiduplah dengan harga diri. Jangan ngarepin yang bukan hakmu. Cepat minggir dari tempat parkir buat sayangku. Atau begitu aku sampai, langsung aku pecat. Ya ampun. Memang cocok jadi bos galak. Ganteng banget. Oke, aku tunggu ya. Sayang Jiao Jiao, aku segera ke sana. Aku udah tahu pasti, sayang bakal belain aku. Love you. Kamu cari satpam, periksa ke tempat parkir. Aku mau keluar sekarang. Mau cari Direktur Lu. Baik. Wah, Jiao Jiao, acara penting kayak gini, Direktur Gu malah demi kamu turun tangan langsung belain. Kamu terlalu beruntung. Ini kan kamu yang maksa aku menelepon.
Hari ini kamu harus keluar dari perusahaan ini. Kalau begitu, aku akan menunggu di sini sampai Gu Yanchen datang. Lihat bagaimana dia berencana mengusirku keluar. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Daripada Direktur Gu mengusir kalian berdua beserta mobilnya, lebih baik naik mobil sekarang juga, dan pergi diam-diam. Itu lebih sopan. Suamiku akan segera turun. Kamu sekarang bawa orang ini, orang yang tidak jelas jenis kelaminnya, pergi. Mungkin masih tidak akan terlalu memalukan. Kamu yang tidak jelas jenis kelaminnya. Monster operasi plastik. Jangan cari gara-gara. Kamu. Xiao An, jangan berurusan dengannya. Awalnya ingin memberimu kesempatan untuk menjaga wajah. Karena sudah begini, aku ubah pikiran. Kamu berlutut dan minta maaf padaku sekarang, nanti mungkin aku bisa membiarkanmu pergi dengan utuh. Nanti kalau Gu Yanchen turun, mungkin yang harus berlutut minta maaf adalah kamu. Kamu, Coba sentuh kakakku. Lu Sheng. Wanita ini, aku akan cari orang untuk membunuhmu. Kalau berurusan dengan wanita, aku tidak pernah sungkan. Kamu banci sialan. Berani-beraninya memukulku. Kamu. Xiao An, jangan gegabah. Kamu lebih baik pergi ke rumah sakit periksa. Jangan-jangan botoksnya masuk ke otak. Bahkan kalau Gu Yanchen datang, dia tidak berani bilang tidak pada kakakku. Kamu masih berani menyentuhnya? Tunggu suamiku datang, lihat bagaimana dia menghajar kalian. Siapa yang berani buat keributan di sini? Ada yang datang. Kok yang datang bukan Direktur Gu. Kalian ribut apa di sini? Hari ini perusahaan ada pesta penting. Kalau sampai mengganggu tamu kehormatan, kalian sanggup tanggung jawabnya. Kamu kepala satpam perusahaan? Direktur Gu yang menyuruh kalian datang? Ya iyalah, untuk menghajar dua perempuan sialan ini, nggak perlu dia turun tangan sendiri. Betul, kamu nggak dengar? Istri Direktur Gu sedang bicara denganmu. Cepat usir wanita ini dan mobil jeleknya keluar dari sini. Istri Direktur Gu? Lu. Tempat parkir perusahaan ini ada peraturannya. Semua orang tidak punya tempat parkir tetap. Berdasarkan prinsip siapa datang duluan, mobil nyonya ini sudah parkir di sini. Kalian tidak berhak menyuruhnya pindah. Apa katamu? Kamu tahu siapa aku? Kamu cuma kepala satpam kecil. Berani-beraninya bikin aturan di depanku. Ini aturan perusahaan. Konyol, ini adalah grup Gu. Di sini, Pak Gu adalah aturannya. Dia juga sudah bilang lewat telepon tadi jelas-jelas padaku. Tempat parkir ini memang dia sisakan untukku. Betul, Jiao-Jiao, kami adalah buah hati Pak Gu masa kamu. Cuma satpam mata buta nggak kenal nyonya bos sendiri. Masih berani nggak nurut. Nanti kalau Pak Gu datang, lihat bagaimana aku melaporkanmu. Satpam kecil masih berani melawan perintah majikan. Maaf, kamu nggak berhak menyuruhku. Apa? Lu Sheng, dasar perempuan. Dengan apa kau menyuap orangnya Pak Gu? Cepat minggir, aku mau minta Pak Gu menghajar kalian. Dasar jalang, berani-beraninya memukulku. Barang silikon murahan. Sudah dipukul ya dipukul. Terus mau apa? Bagus, lihat bagaimana aku menghajar kalian. Kalau anjing-anjing itu nggak nurut ya kita yang turun tangan sendiri. Menghajar kedua perempuan jalang ini. Lu Sheng, aku kasih kesempatan terakhir, pindahkan mobilmu. Lalu minggir dari menara grup Gu seperti anjing. Mustahil. Bagus, sangat bagus. Diberi kesempatan baik malah cari masalah. Ayo hancurkan mobilnya, hancurkan sampai remuk. Kak, Biarin mereka hancurin. Hancurkan mobilnya sampai gepeng. Level apa sih cuma bawa mobil berani-beraninya berebut tempat parkir sama Kak Jiao-Jiao? Jiao-Jiao. Ngancurin mobil orang kurang baik deh. Takut apa, cuma mobil doang, ganti aja. Lagi pula selama aku,
Nyonya muda grup Gu, ada di sini siapa yang berani menuntut kalian? Hancurkan, hancurkan habis-habisan. Bagus. Hancurkan dengan baik. Hancurkan terus seperti ini. Kenapa? Mobilmu sudah dihancurkan begini, nggak berani bersuara sama sekali. Kartu ini isinya 100.000. Cukup buat ganti mobilmu, kan? 100.000. Betul. Anggap saja ini hadiah dariku. Cepat ambil dan minggir. Mengganggu pandangan. 100.000 milikmu ini kayaknya kurang. Apa? Dasar perempuan serakah. Merebut tempat parkirku sudah keterlaluan, sekarang mau menipuku lagi? Mobilmu ini, kalau dihargai 100.000 saja, sudah untung. Mobilku ini Audi, edisi khusus koleksi Horch. Sama dengan yang dipakai gubernur pusat, hanya ada 3 unit di dunia. Harganya cuma 10 juta. Apa? 100.000 di kartumu ini, bahkan untuk beli 1 bantal kursi mobil saja nggak cukup. Lu Sheng, kamu gila uang ya? Tunggu dulu. Persis sama. Apa? Mobil ini. Satu mobil bisa berharga berapa? Jiao. Mobil ini 10 juta. Bagaimana kalian mau bayarnya? Pakai kartu atau tunai? 10 juta. 1 sen pun tidak boleh kurang. Kok Lu Sheng belum datang juga? Jangan-jangan dia ketemu Jiao dan teman-temannya di jalan. Lalu nggak mau tanda tangan kontrak? Nggak boleh. Kontrak ini harus kudapatkan. Pesta akan segera dimulai. Kamu di mana? Kontraknya sudah kusiapkan. Sebentar lagi waktunya tanda tangan. Kamu di mana? Sinyalku jelek. Nanti saja. Lu Sheng, jangan kira kamu bisa menipuku dengan mobil palsu yang asal-asalan. Bilang 10 juta lagi. Kamu punya buktinya? Mau lihat kontrak pembelian mobilnya? Kalian anjing-anjing ini, bukannya biasa suka mempelajari mobil mewah? Suruh mereka lihat, mobilku ini asli atau palsu. Mobil ini. Su Jiao Lu Sheng benar. Ini benar-benar asli. Tidak mungkin. Bagaimana Lu Sheng bisa beli mobil semahal ini? Jiao, bagaimana ini? Kita sudah menghancurkan mobilnya seperti ini. 10 juta. Aku tidak bisa ganti rugi. Aku juga tidak punya uang. Jiao, kamu yang suruh kita hancurkan. Kalau begitu kamu adalah Nyonya Gu, apa katamu? Kita juga tidak berani tidak mendengarkan. Benar-benar bukan kita yang mau hancurkan. Ya, dia yang menghancurkannya. Tadi saat memimpin menghancurkan mobil, bukannya sangat sombong? Kenapa sekarang satu kata pun tidak berani bicara? Kalau tidak punya uang, kalian bisa pilih pinjaman. Tidak punya uang. Pacarku adalah CEO grup Gu. Hanya 10 juta, aku masih bisa ganti. Mercedesku adalah spesifikasi tertinggi. Suamiku yang belikan untukku. Suamimu begitu hebat ya? Kalau begitu panggil dia ke sini, sekalian ganti rugi mobil kami. Kalian tunggu saja. Suamiku segera datang. Nanti, kalian bawa mobil itu pergi bersama-sama. Lu Sheng selalu menepati janjinya. Mungkin macet di jalan. Ambil Jiao dulu, dan atur dia dengan baik. Jangan biarkan Lu Sheng bertemu dengannya. Sayang, cepat angkat telepon. Sayang, aku hancurkan mobilnya. Dia minta 10 juta.
Kamu di mana? Cepat datang selamatkan aku. Mobil apa yang harganya 10 juta? Seorang wanita hina bisa mengendarai mobil 10 juta. Yaitu, dia juga bilang mobilnya namanya Audi Horch edisi khusus. Aku bahkan belum pernah dengar. Apa? Kamu hancurkan sebuah Horch? Aku sedang marah. Dia yang terlalu berlebihan. Jangan salahkan aku ya, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. 10 juta ya, 10 juta. Bukannya tidak bisa ganti. Sudah kukatakan, siapa yang berani melawanmu, berarti melawan Gu Yanchen. Aku segera ke sana. Sayang, aku tahu kamu pasti akan membereskan ini untukku. Kami tunggu di parkiran. Gu Yanchen, kamu bilang terus-terusan bahwa kamu salah? Malah langsung punya gandengan baru. Bahkan pakai uangku untuk menghidupi selingkuhan. Kalau kamu sudah tidak punya hati, jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Dengar enggak? Suamiku punya banyak uang. Mobilmu ini, walaupun ada 10 atau lebih, aku juga sanggup menghancurkannya. Jiao, aku benar-benar iri padamu. Bisa dapat suami yang ganteng dan kaya raya. Nanti kalau Pak Gu sudah datang, aku bisa melihat langsung bos galak melindungi istrinya. Ya ampun, Jiao, aku sangat iri padamu. Kenapa aku nggak seberuntung itu? Nggak bisa apa-apa. Nasib miskin itu sudah dari lahir. Beberapa orang itu memang nggak punya nasib kaya. Sudah sore. Kita naik dulu. Jiao, bukannya kamu bilang Pak Gu akan segera datang? Tunggu suamiku turun, dia bisa minggat. Ngapain banyak omong lagi? Justru hari ini adalah pertama kalinya aku tampil di depan para orang terpandang sebagai nyonya muda keluarga Gu. Aku harus cepat-cepat naik buat dandan ulang. Ayo pergi. Berdiri. Masih belum bayar? Sudah buru-buru mau pergi? Kamu mau melawan grup Gu hanya untuk 10 juta? Itu juga salahmu sendiri. Apa kamu takut? Mau minta ampun duluan padaku? Maaf ya, nggak ada waktu. Tangkap dia. Lepaskan tangan kotormu. Otakmu kemasukan keledai, ya? Kamu kerja untuk Pak Gu, aku ini nyonya muda Gu. Kamu nangkap dia, malah nangkap aku. Siapa yang bayar gajimu? Kamu kerja buat siapa? Kamu ngerti nggak sih? Lu Sheng, kamu pakai cara apa sampai satpam ini nurut sama kamu? Dia kan baru saja mengatakannya sendiri. Aku tahu. Kamu main serong dengan satpam ini, pantas saja, kamu bisa punya mobil mewah. Pasti satpam ini habis parkirin mobil bos lain, lalu kasih kuncinya ke kamu. Kalian pasangan brengsek. Lepaskan aku, suamiku akan segera datang. Dia pasti akan mengusir kalian dari grup Gu dan mengganti rugi kerugian mentalku. Yang akan diusir dari gedung ini? Belum tentu siapa. Lepaskan aku. Kan kamu yang bilang, siapa yang bayar gaji, dialah yang harus didengarkan. Nona Su, maaf ya. Kamu punya gelar sarjana, nggak ngerti bahasa manusia ya? Aku, suamiku adalah direktur Gu, aku ini nyonya muda keluarga Gu. Siapa yang bayar gajimu? Kamu nggak tahu? Su Jiao, kamu juga jangan menyusahkannya. Kamu benar sekali. Yang membayar gajinya, bukan direktur Gu. Bukan direktur Gu? Masa sih Lu Sheng? Kalian pasangan brengsek ini. Cuman takut aja kalau suamiku datang, semua kebongkar. Ku beritahu, sudah terlambat. Suamiku sebentar lagi sampai. Lu Sheng. Kamu. Dan kamu. Dan kalian semua. Habis sudah. Kayaknya kamu yang bakal habis deh. Aku justru ingin lihat. Siapa yang berani bilang begitu ke wanita aku? Direktur Gu datang. Habis sudah. Gu Yanche. Beraninya kamu besar sekali. Luan. Kamu kok di sini? Sayang, akhirnya kamu datang juga. Ngapain kamu ngomong panjang lebar sama si banci ini? Mereka berdua ini bersekongkol, mengganggu aku. Direktur Gu, aku bersaksi, memang mereka berdua. Dan satpam ini juga. Nggak cuma suruh Jiao pindahin mobil, tapi juga ngehalangin Jiao, nggak dibolehin pergi. Betul, wanita ini nyopir mobil bos tanpa izin, terus main sama satpam ini. Mau pura-pura orang kaya, nyusup ke pesta. Pak Gu, Anda harus benar-benar membela Jiao kami, jangan biarkan dia lolos.
Gu Yanche. Kamu benar-benar membuatku terus-terusan terkejut. Luan, aku tahu di hatimu ada rasa tidak puas padaku. Tapi ini adalah grup Gu. Silakan pergi. Sayang, ngapain kamu banyak omong sama dia? Suruh dia pergi sekarang. Cewek ini adalah pacarmu? Sekarang ini, Lu Sheng seharusnya sudah di atas menandatangani kontrak. Lagi pula aku dan dia sudah bercerai. Untuk kerjasama dengan grup Lu ke depannya aku tinggal bujuk dia lagi. Memang iya, terus kenapa? Baiklah. Pacarmu merusak mobilku. 10 juta, tidak boleh kurang sedikit pun. Kalau tidak, aku akan jalani proses hukum. Masa si Luan adalah teman sekampus Jiao Jiao? Bahkan main-main keluar bersama? Luan. Tak kusangka. Kau juga punya aib di tanganku. 10 juta. Bagiku, itu cuma receh. Tapi, Luan, aku dengar dari Jiao Jiao. Waktu kuliah dulu, kau sudah suka main-main keluar, ya? Aku benar-benar tak menyangka. Masalah-masalah memalukannya kan sudah terkenal, kami semua tahu. Sayang, hari yang bagus seperti ini ketemu mereka. Sial banget. Aku bisa memberimu 10 juta, tapi perbuatanmu pada Jiao Jiao ini sama sekali tidak bisa kutolerir. Dengar ya, suamiku punya banyak uang. Kamu berebut tempat parkir denganku dan berkata kasar. Jangan coba-coba mengelak dari utang ini. Apa maumu? Bersujud dan sungkem kepada Jiao Jiao. Katakan kamu salah. Lalu, pergi selamanya dari grup Gu. Jadi ini bos yang otoriter itu. Jiao Jiao. Bos Gu benar-benar memanja kamu. Iya, kami tadi sempat khawatir, bahkan jika langit runtuh, Bos Gu akan menopangmu. Kalian sangat berbahagia. Bos Gu, bicaramu besar sekali. 10 juta rupiah mau membuatku bersujud dan minta maaf? Kamu yakin punya 10 juta rupiah? Bos Gu, Satpam bilang melihat mobil bos Lu datang. Asalkan Lu Sheng menandatangani kontrak, uangnya akan segera masuk. Posisiku sebagai direktur utama juga akan aman. Hampir lupa. Hari ini kan pesta perayaan kontrakmu dengan grup Lu, pesta perayaan penandatanganan kontrak. Tadi kelihatannya kamu panik. Jangan-jangan khawatir kakakku tidak datang. Kontraknya tidak jadi ditandatangani. Uangmu juga tidak akan didapatkan, kan? Kontrak sudah ditandatangani. Sekarang bersujud dan minta maaf. Aku akan segera transfer uangnya padamu. Tidak bisa. Kamu harus transfer dulu. Nanti bersujud berapa kali pun boleh. Tapi, kalau uangnya tidak bisa ditransfer, kita akan urus secara resmi. Kode QR pembayaran. Tambahan lagi. Tidak bisa membayar uang ini, kamu harus bersujud dan minta maaf kepada kami. Aku tidak punya uang. Jangan coba-coba mengelak. Waktu bos Gu kami sangat berharga. Kalau pesta perayaan tertunda, konsekuensinya kamu tidak akan sanggup tanggung. Tidak apa-apa. Orang yang mengganggumu ini, sebentar lagi aku transfer 10 juta rupiah itu padamu. Kamu segera bersujud kepada Jiao Jiao kami. Bersujud sampai kami berdua puas. Kalau aku tidak punya uang, maka aku akan minta maaf padamu. Baiklah, Kamu tunggu saja kepalamu pecah karena bersujud. Saldo akun tidak cukup. Pembayaran gagal. Bagaimana mungkin? Bukankah kontrak seharusnya sudah ditandatangani? Mungkinkah dia belum sampai? Saldo akun tidak cukup. Pembayaran gagal. bos besar grup Gu, yang terhormat, bahkan tidak punya 10 juta? Jangan-jangan kamu berharap bisa balik modal lewat kontrak hari ini? Gu Yanchen, kamu harus menepati janjimu. Tunggu dulu. Dia belum sampai? Pak Lu sudah datang, tapi kontraknya belum ditandatangani. Pak Gu, bukannya kamu tadi di parkiran, tidak ketemu Pak Lu. Halo, kamu di mana? Kenapa kontrak ini belum juga ditandatangani?
Aku di sini. Sheng, Apa yang terjadi? Sayang, ada apa? Wanita inilah. Cepat transfer uang untuknya, suruh dia bersujud kepadaku. Lu Sheng. Aku. Sayang, aku tahu kamu pasti akan datang membelaku. Nanti kita masih ada acara jamuan, sebentar lagi aku harus tampil, jangan berlama-lama dengannya. Minggir. Kamu mendorongku? Kamu mendorongku demi wanita jalang ini? Kamu lihat baik-baik. Aku inilah pacarmu. Wanita jalang inilah yang menggoda suamiku. Benar, kan? Kamu berani memukulku? Jiao. Tenang lu, dengar aku. Tenang lu. Wanita ini adalah mantan istriku. Apa? Lu Sheng. Ternyata mantan istri Pak Gu. Mantan istri kenapa? Jia Ujiao itu istri sah. Pasti Pak Gu akan membela Jia Ujiao. Pantas saja Lu Sheng bertingkah sombong. Terus kenapa? Tetap saja wanita yang dibuang Pak Gu. Akhirnya kamu bercerai dengan wanita jalang ini. Bagus sekali, sayang. Aku tahu kamu mencintaiku. Mulai sekarang, sebagai Nyonya Gu, aku pasti akan baik padamu. Hormati dia. Hormati? Dia menggangguku. Masih harus kuhormati dia. Bukannya kamu bilang padaku sudah lama tidak suka dengan si tua ini, yang paling kamu cintaikan aku? Cukup. Gu Yanchen. Dasar tidak tahu terima kasih. Di hadapanku, bermain mata dengan wanita jalang ini. Kamu ini bos Gu yang terhormat. Takut apa dengannya? Dia bukan apa-apa tanpa kau. Aku sudah hamil anakmu, masih saja kau perlakukan aku seperti ini. Hamil. Gu Yanche. Rupanya aku meremehkanmu. Berapa banyak hal yang kau lakukan di belakangku? Aku sedang bicara dengan suamiku, kau ikut campur apa? Sayang, cepat usir dia pergi. Cepat usir dia. Malah mau mengusirku keluar? Dasar perempuan jalang. Direktur Gu sudah bilang dari dulu, dia tidak cinta padamu. Kau pikir kau siapa? Jiao. Lu Sheng, dengarkan aku. Lu Sheng, dengarkan aku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ini, semuanya dia yang menggoda aku. Aku, Cuma melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria. ya, betul. Gu Yanche, kau masih pria atau bukan? Kita hari ini kan datang untuk menandatangani kontrak. Perempuan ini nanti akan kuhadapi. Jangan biarkan dia merusak suasana hatimu. Rupanya aku meremehkanmu. Demi uang. Istri dan anak pun tidak kau pedulikan. Tidak, dia juga bukan istriku. Apa katamu? Soal anak dalam kandungannya itu, belum tentu juga anakku. Wah, apa yang terjadi? Ada kejutan nih. Ayo kita naik dulu untuk tanda tangani kontraknya. Setelah itu, kau boleh memukul atau memarahiku. Aku rela. Sampai saat ini juga, yang kau pikirkan cuma tanda tangan kontrak. Baik. Itu. Aku bawa pulpen. Ini. Jangan. Gu Yangche, secara resmi ku memberitahumu, kerjasama antara grup Lu dan grup Gu berakhir di sini. Ini bagaimana sebenarnya? Bukannya kau mau tanda tangan kontrak dengan grup Lu? Kenapa dia bisa bilang berhenti ya berhenti? Gu Yanche, katakan sesuatu. Dia merobek kontrakmu, hadapi dia. Dia bilang berhenti ya berhenti. Siapa sih Lu Sheng itu? Dasar bodoh. Lu Sheng adalah ketua dewan direksi grup Lu. Apa aku tidak salah dengar? Lu Sheng bukannya cuma karyawan kecil. Kok tiba-tiba jadi ketua dewan direksi? Lu Sheng ini latar belakangnya apa sih? Sampai-sampai Direktur Gu harus tunduk padanya. Jangan-jangan salah satu dari dua raksasa di kota kita, grup Lu? Lu Sheng, aku salah. Aku tahu. Aku salah. Jangan hentikan kerjasama ini ya. Nanti, semuanya terserah kamu.
kamu bilang apa, kita lakukan apa. Kita juga bisa rujuk lagi. Kamu, kasih aku kesempatan lagi dong. Walaupun dia ketua direksi grup Lu, terus kenapa? Paling-palingnya kita berhenti kerja sama. Keluarga Gu kami besar dan mapan. Nggak takut sama dia. Su Jiao, sebagai pacarnya Gu Yanche, kok nggak banyak cari tahu soal sejarah kesuksesannya? Sejarah kesuksesan apa? Bukannya kamu putra mahkota grup Gu? Dia ngomong apa sih? Sebenarnya aku cuma anggota keluarga sampingan yang nggak dianggap di keluarga Gu. Dulu, aku bisa dikasih kepercayaan ngurus perusahaan juga, karena nikah sama Lu Sheng, baru keluarga Gu serahkan ke aku. Kalau nggak ada kerja sama dengan grup Lu, aku tamat riwayat. Gu Yanche, kakek keluarga Gu udah kirim pesan minta maaf ke aku. Bilangnya kamu udah diusir dari keluarga. Uang 1 miliar rupiah buat ganti mobilku yang dirusak, jangan lupa bayar. Uang sebanyak ini, beberapa turunan juga nggak bakal lunas. Lu Sheng, gimana kalau? Mengingat kita berdua udah punya hubungan bertahun-tahun, udahlah, ya. Nggak bisa. Kalau kamu nggak sanggup bayar, ya kerja di penjara. Buat cari uang, sedikit-sedikit. Sampai lunas. Tunggu dulu. Sekarang di sini ada kasus penganiayaan sengaja. Ini nggak ada hubungannya sama kami, ya. Semuanya Su Jiao yang rusak. Iya, tongkat bisbolnya juga dari mobil Su Jiao. Aku lihat sendiri dia yang mukul. Betul, semuanya Su Jiao yang rusak. Kami semua bisa jadi saksi. Sayang, gimana nih? Aku nggak punya uang. Ini semua salah kamu, bajingan. Ngasih maksa nikah dan bikin buku nikah. Sekarang aku juga ikut-ikutan harus ganti 1 miliar rupiah. Lu Sheng, aku salah, Lu Sheng. Kamu, tolong, maafin aku. Aku salah, aku minta maaf. Aku salah, aku mohon, jangan batalkan kerjasamanya. Aku mau jadi pelayanmu. Aku mohon, lepaskan aku kali ini. Bukan aku yang nggak mau lepaskan kamu. Sampai sekarang, ini semua akibat ulahmu sendiri. Gimana kalau polisi datang? Gimana nih?